Oke, bentar ya, minum obat dulu. Ayolah. Hari ini saya habis vaksin dan nggak ada efek apa-apa sih. Habis vaksin dan nggak ada efek apa-apa. Ya kayak biasa aja, paling ngilu doang sebelah sini karena disuntik kan. Selebihnya udah nggak ada yang saya rasain. Saya turut berduka sama orang-orang di sekeliling saya dan Indonesia umumnya yang kena COVID. Semoga mereka cepat sembuh. Takdir terbaik untuk mereka. Dan buat Mayang juga, dia baru aja dikasih tes swab dan katanya positif. Semoga dia cepat sembuh. Kalau boleh luangin waktunya berapa menit untuk baca Fatihah bareng buat semua orang di Indonesia biar kita pandemi cepat selesai. Al-Fatihah. Selesai. Hari ini saya mau bahas tentang masih banyak orang yang self-diagnose. Entah kenapa saya tuh orang yang tidak mempublikasikan ke teman-teman saya sendiri bahwa saya seorang skizoafektif. Jadi bisa dihitung jari orang yang tahu saya skizoafektif itu berapa. Kenapa? Karena saya ngerasa teman-teman saya itu tidak cukup secara keilmuan, bukan secara keilmuan, secara konsep masih belum bisa menerima apa yang saya alami. Jadi saya memutuskan untuk tidak membicarakan itu. Hanya beberapa saja yang saya bilang. Nah, tapi makin kesini saya jadi agak risih ketika orang-orang mulai self-diagnose ya, kayak tanpa sebelumnya pergi ke psikiater dulu atau psikolog. Dan menurut saya itu aneh, kenapa dia bisa. Misalnya ada orang yang bahkan menghabiskan waktu hampir bertahun-tahun, 6 tahun lebih, untuk akhirnya diperbolehkan untuk mendiagnosa seseorang. Sementara ini bisa langsung aja, kayaknya gue hanya berdasarkan fakta di internet gitu, gue bisa gitu. Ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena pertama itu berefek kepada orang yang benar-benar ngejalanin hidupnya skizoafektif kayak saya. Itu jadi dicap miring sama orang kayak, alah lo mah nggak kuat mental, nggak kuat iman segala macam, jadi kayak disepelein gitu. Dan yang kedua itu bahaya untuk diri mereka sendiri, karena apa yang kita omongin tuh doa ya, dan bisa jadi kamu sebenarnya enggak tapi jadi iya gara-gara yang kamu omongin, gara-gara kamu ngerasa kamu tuh, contoh ambillah bipolar gitu, karena kamu sering ngomongin kamu tuh bipolar, kayak bipolar, lama-lama tuh ke self branding gitu, bahwa oh iya gue bipolar jadi wajar lah ngelakuin ini, wajar lah ngelakuin itu. Oh iya, dan saya nggak sukanya adalah menjadi excuse, jadi alasan buat ngelakuin sesuatu yang nggak benar. Saya juga pernah melakukan hal yang nggak benar. Saya sering ngebut ke puncak, terus naik motor ngebut gitu, yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara yang salah, saya akui. Tapi itu dulu ya. Sekarang udah lumayan enggak sih, udah lebih kalem. Terima kasih obat-obatanku dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga itu sesuatu yang terjadi dulu sama introvert. Kata introvert, saya juga introvert, tapi ketika sekarang jadi terlalu overuse, orang-orang kayak ngerasa
introvert dengan sesuatu yang tidak masuk akal, karena saya kayak gue tuh nggak suka di keramaian tapi dia hangout terus gitu. Sebenarnya itu malah bikin saya jadi kayak malu kalau bilang saya tuh introvert gitu, karena saya jadi kayak bagian dari mereka. Rasanya aneh, kayak geli gitu. Karena menurut saya bedanya introvert extrovert itu cuma di energi sih. Lu dapat energi, lu merasa semangat ketika lu ngelakuin itu bareng-bareng, lu extrovert. Dan ketika lu sendirian, lu ngerasa lu punya banyak ide, energi segala macam, ya lu introvert, that's all gitu. Nggak yang kayak orang-orang kayak gue tuh suka bingung, nggak ada konsep, nggak ada kontak apa segala macam kayak. Malah ini nggak bohong ya, ada sebuah tweet yang bilang gue tuh introvert soalnya gue jarang ke bioskop. Like what? Aneh. Itu bikin saya jadi males untuk bilang kalau saya introvert lagi untuk beberapa tahun belakangan gitu ya. Nah, semoga aja untuk penyakit mental nggak kayak gitu ya, karena penting banget nge-support orang-orang yang kena penyakit mental, karena ya namanya juga mental health, yang kena tuh mentalnya. Jadi kalau gara-gara lu atau gara-gara siapapun di sini yang ngesosok proklamir tanpa ke psikolog atau psikiater terlebih dahulu, lo tuh menjadikan orang-orang yang beneran kena borderline, skizoafektif, skizofrenia, terus bipolar dan lain-lain tuh menjadi orang-orang yang sok cari perhatian kesannya gitu loh. Dan kalau bisa jangan dilakuin karena itu aneh dan itu nggak keren sama sekali. Nggak ada untungnya punya penyakit kayak gue. Asli, lu pengen jadi orang normal, beneran asli enakan jadi orang normal. Lu nggak kebayang kan kayak tiap kali naik motor lu harus teleponan sama seseorang, karena kalau lu sendirian di dalam pikiran lu tiba-tiba ada bayangan hitam lewat depan lu dan lu harus ngerem mendadak dan lu jatuh kegores aspal. Nah itu salah satu contoh nggak enaknya. Atau lu nyium bau bangkai, nyium bau darah, atau dengar suara, itu nggak keren sama sekali. Dan gue rasa nggak ada satu orang pun dunia ini yang mau kayak gitu. Jadi please be careful. Dan kalau emang lu bener-bener ngerasa lu bermasalah, coba datengin orang-orang yang pinter dulu di bidangnya ya, kayak psikolog atau psikiater. Psikolog dulu deh kalau bisa. Tanya kira-kira lu tuh kenapa, apa yang lu rasain, biar ntar beliau yang lebih tahu yang ngarahin lu agar lu meditasi atau lu olahraga atau lu harus ke psikiater untuk minum obat gitu. Ya itu aja sih, semoga kalian semua ngerti pesan gue. Saya Ridianto, terima kasih. Dah.